Yeay. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan sukses tentunya. Amin. Amin. Kita mau belajar lagi nih, masih seputar kredit online ya. Untuk sekarang kita concern ke Traveloka. Saya yakin teman-teman udah banyak yang tahu apa itu Traveloka ya. Nah, kebetulan kan Traveloka udah agak lama nih dia keluarin yang namanya branding pay letter. Jadi pay letter itu fasilitas kredit online untuk semua produk di Traveloka. Jadi misal kita ada mau beli tiket di Traveloka, kita bisa tuh pakai cicilan atau kita bayar bulan depan, bayar 3 bulan, 4 bulan itu bisa di Traveloka. Mirip seperti fasilitas kredit di Akulaku sih ya, yang produk pesawat ini. Nah, cuman untuk di Akulaku ini kadang ada beberapa user yang memang harus pakai DP untuk pembelian tiketnya. Untuk bisa sampai tanpa DP itu user tertentu ya, artinya ketika kredit point kita jelek otomatis kita perlu pakai DP atau bahkan malah full payment. Di video saya sebelumnya saya pernah mengalami full payment. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misalnya saya beli tiket di Akulaku itu tanpa DP. Seperti ini. Nanti kita tinggal isi data dan segala macamnya. Nah, nanti e-tiket dikirim. Kalau Akulaku kan kerjasamanya sama tiket.com. Jadi tiket kita yang issued nanti adalah dari tiket.com. Oke, kita langsung masuk ke pay letternya ya. Silakan teman-teman bisa buka di aplikasinya di Traveloka. Jadi pay letter ini undernya memang Dana Mas dan dibawahi langsung sama Sinarmas. Sinarmasnya adalah Sinarmas Tanah Abang. Jadi teman-teman kalau nanti punya transaksi kredit di sini, otomatis di dalam checklist kita yang muncul adalah Bank Sinarmas Tanah Abang. Kita akan punya transaksi kredit di sana karena memang pencatatan kasnya masuknya di sana. Nah, targetnya adalah dia karyawan dan wira swasta ya. Cuman dia lebih seneng case-nya yang karyawan ini. Limit maksimalnya 10 juta untuk pengguna baru. Untuk pengguna lama dia bisa dapat kenaikan sampai 20 dan paling tinggi sih sampai 25 juta ya kalau nggak salah. Cuman masih jarang. Kalau untuk pengguna lama bisa sih dapat 20 juta. Cuman dia harus request atau nanti naik otomatis. Kalau request maksimal naik paling hanya 50% dari limit sebelumnya ya. Nah, cara mendapatkan pay letter itu sangat mudah, cukup dengan KTP kita, kemudian beberapa satu dokumen pendukung. Teman-teman bisa pakai BPJS, bisa pakai NPWP, bisa pakai SIM atau kartu keluarga. Ini tanpa referensi kartu kredit. Jadi polanya hampir mirip seperti pengajuan kartu kredit ya sih, tapi lebih gampang kok asli. Saya waktu itu proses hanya 1 jam. Saya upload berkas, kemudian ada selfie-nya juga. Tapi tidak seribet kayak pinjaman online ya selfie-nya sampai kita harus tengok kanan kiri, mangap-mangap kayak gitu ya, enggak. Ini pure hanya sekedar selfie biasa memastikan bahwa wajah kita itu persis dengan yang di KTP, itu aja dan prosesnya cuma 1 jam. Nanti ada verifikasi di telepon kita. Habis itu setelah dari verifikasi maksimal 1 jam itu udah langsung approve, langsung kelihatan hasilnya. Ya, kebetulan saya udah pakai paylater nih, jadi agak lama ya, sekitar 10 bulan saya pakai. Sebentar ya, saya cek dulu. Ini Maret transaksinya, Februari, Januari, Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli, Juni. Ya, ya Juni 2018. Saya pakai paylater itu dari Juni 2018. Saya ingin share nih sama teman-teman, barangkali bermanfaat ya. Pengalaman saya pakai paylater selama kurang lebih 9 bulan. Nah, jadi saya mencatat ada beberapa kelebihan ya kalau menurut saya. Yang pertama itu dia tidak ada annual fee. Jadi tidak ada yang namanya biaya tahunan. Kalau kartu kredit kan ada biaya tahunan. Kulaku tidak ada biaya tahunan. Kenapa tidak ada biaya tahunan? Karena dia tidak mengeluarkan cetak kartu fisik. Jadi kredit yang sifatnya
elektronik ini sangat jarang yang namanya biaya tahunan, meskipun hampir mirip sih kalau menurut saya dengan proses pengajuan kartu kredit. Nah, cuman ya dia hanya untuk Traveloka. Nah, kemudian kelebihannya lagi, transaksinya di sini kita bisa tanpa DP sama sekali. Kalau kita di Aku Laku, seperti saya bilang sebelumnya, itu ada beberapa akun yang harus pakai DP, bahkan full payment. Punya saya Aku Lakuin juga pernah ngalami harus full payment. Entah kenapa ya, karena mungkin jarang dipakai ya. Jadi tiba-tiba mau dipakai harus full payment. Nah, safety nggak sih, aman nggak kalau akun kredit dari Traveloka ini? Aman sejauh ini, karena setiap kita transaksi dia selalu mengirimkan yang namanya OTP, one time password. Jadi itu sangat aman ya kalau menurut saya. Yang penting jangan kita bocorkan itu kodenya, karena Traveloka tidak pernah meminta kode itu. Jadi teman-teman harus hati-hati, kita harus waspada. Tidak ada dari Traveloka yang akan meminta kode one time password apapun itu ya, baik bank atau apapun nama platform kreditnya lah. Yang namanya OTP itu hanya untuk user atau card holder. Kemudian proses approvalnya cepat, 1 jam. Dan lagi cicilannya itu atau tenor dari transaksinya kita bisa ambil maksimal adalah 12 bulan. Lumayan ya, 12 bulan cukup lama. Kita beli tiket, bayarnya nanti bulan depan dicicil lagi gitu kan. Udah gitu tanpa DP lagi. Penggunanya juga gampang, nanti teman-teman tinggal searching, masuk ke menu tiket pesawatnya, nanti tinggal pilih metode pembayarannya, pakai pay later, nanti ada pilihannya. Kemudian ini bisa pakai full ya, artinya kalau kartu kredit sih ada batasnya ya, misalnya limit pembelanjaan sekian persen, limit tarik tunai sekian persen. Nah, kalau ini pemakaian bisa full. Nah, cuman ini ya, dia oke, nanti kita masuk kekurangannya nanti deh. Jadi pay later ini bisa dipakai untuk semua produk di Traveloka ya, dari mulai tiket pesawat, hotel, kereta api, hiburan, rekreasi, tagihan juga bisa. Termasuk bayar billing IndiHome ya, itu bisa. Bayar tagihan pasca bayar, PLN, BPJS juga bisa. Bisa bayar sampai 3 bulan, bisa bayar sampai 4 bulan. Bisa voucher juga, silakan nanti teman-teman bisa dilihat lagi. Kemudian kita masuk kekurangannya nih. Jadi selama 9 bulan saya pakai, saya amatin ada beberapa kekurangan ya untuk pay later ini. Yang pertama itu transaksi minimalnya adalah 500.000. Jadi teman-teman, kalau kita mau pakai pay later, transaksi kita harus minimal 500.000. Di bawah itu tidak bisa. Saya contohkan seperti ini. Misalnya kita mau transaksi apa ya yang kurang, beli pulsa deh. Nah, beli pulsa misalnya kita ngarang deh nomornya 08. Nah, ini kalau misalnya segini dia nggak bisa tuh bayar pakai pay later. Intinya pay later itu hanya menerima transaksi minimal 500.000, karena nanti dari 500.000 itu kita bisa rubah cicilan. Maksimalnya adalah 3 bulan kalau untuk transaksi 500.000. Kalau di atas itu jelas bisa lebih ya. Di atas 1 juta bisa sampai 6 bulan, 7 bulan, bahkan bisa sampai 12 bulan. Kemudian kekurangannya lagi, dia itu hanya bisa transaksi di semua produk di Traveloka. Jadi dia nggak bisa untuk belanja ya. Kalau Aku Laku kan bisa tuh, transaksi di Aku Laku bisa beli barang, bisa isi pulsa, bisa bayar tagihan BPJS, bisa bayar listrik, beli voucher Alfamart, Indomart, bisa juga untuk beli tiket. Nah, kalau Aku Laku kan joinnya sama tiket.com. Itu sih. Kekurangannya lagi masalah bunga ya. Bunganya itu kalau saya hitung-hitung bisa sampai 2%-an. Variatif sih tergantung transaksinya, cuman rata-rata itu kenanya di 2%. Saya belum nemu sih statement langsung dari pihak Aku Lakunya berapa sih untuk bunganya. Yang jelas saat kita transaksi pakai pay later itu nanti semua ada rinciannya nih. Misalkan kita pilih pembayaran pakai pay later. Nah, nanti ada beberapa option nih, dari cicilan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 12 bulan. Nah, di situ ada keterangannya plus biaya layanan sekian rupiah. Nah, kalau dari sekian lama saya transaksi, saya ambil kesimpulan itu bunganya di angka 2%. Itu untuk pay later.
Kekurangannya lagi adalah ini, kalau kita cek slik di OJK, yang dibukukan adalah transaksi yang aktif. Jadi misal kita punya limit, kayak saya nih kebetulan 10 juta nih. Nah, tapi transaksi saya adalah 9.969.045. Nah, yang dibukukan adalah yang ini, transaksi pembelian kita. Transaksi akad kita adalah yang dipakai. Misalnya kita pakainya 1 juta, ya yang masuk di cek slip 1 juta, 1 juta. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kekurangannya yang jelas kalau kita misalnya ada transaksi kredit dengan nominal yang sangat kecil, itu kalau menurut saya sih ngotor-ngotorin BI checking gitu kan. Misalnya kita ada mau KPR, nah tiba-tiba cek slik nih, atau misal kita udah mau pengajuan kartu kredit, nah, kita cek slik ternyata kita punya pay letter. Nah, limit pay letter kita gede sih, lumayan lah, nggak gede ya, standar kalau menurut saya 10 juta, tapi transaksi kita 1 juta pemakaiannya. Nah, yang 1 juta ini muncul di sistem BI checking, analis itu akan membaca, ini ngapain ini orang ambil kredit di Bank Sinar Mas Tanah Abang 1 juta, kredit panci gitu kan. Dikiranya home credit. Saya waktu itu pernah BI checking, dikiranya sama orang OJK adalah home credit. Jadi OJK ini nggak begitu paham tentang produk dari paylater Dana Mas ini. Jadi dikiranya home credit, yang familiar itu kan home credit ya. Itu, jadi ya itu sih teman-teman, sedikit menggelitik aja kalau menurut saya. Nah, kemudian kekurangannya lagi adalah dia nggak bisa dipakai over limit, jelas ya, karena yang namanya limit kredit online jarang sih yang bisa dipakai sampai over limit. Kalau kartu kredit kan bisa, cuman ada biayanya. Itu sih um, kurang lebih seputar kelebihan dan kekurangannya tentang pay later. Kebetulan kan saya pakai udah lumayan agak lama ya, sekitar 9 bulan dari bulan Juni 2018. Nah, prosesnya itu gimana untuk mendapatkan limit pay later? Sangat mudah sih teman-teman, hanya cukup menyiapkan KTP sama satu dokumen pendukung. Waktu itu saya pakainya BPJS Kesehatan. Nah, ini ada selfie-nya juga, udah saya bilang sebelumnya. Kemudian data yang harus diisi itu juga simple, tidak muluk-muluk, hanya nama, nomor HP, email kita, tanggal lahir kita, sama alamat tanggal yang terkini ya, terbaru. Kemudian ada diperlukan juga data keluarga ya. Nah, data keluarga ini sama pay later dari Traveloka ya nanti akan dihubungi. Jadi teman-teman harus kondisikan dulu, ini pasti akan dihubungi. Jadi saudara kita itu pasti akan dihubungi. Biasanya kebetulan waktu saya sih yang ditanyakan hanya kita kerja di mana, kemudian alamatnya di mana, hubungannya apa, itu aja sih. Kalau dari teman-teman kantor saya yang saya ajarkan triknya itu variatif ya pertanyaannya, tapi secara umum kalau kita karyawan yang ditanyakan adalah seputar pekerjaan kita, sudah berapa lama itu, karena sangat jarang ditelepon untuk ke kantor. Ini jarang. Yang ditelepon adalah kita dan saudara tidak serumah kita. Belum ada sih teman saya yang ditelepon kantornya, belum ada. Waktu saya sendiri juga yang ditelepon adalah saya sendiri dan saudara tidak serumah saya atau family emergency call-nya. Kemudian poin yang penting selanjutnya adalah tentang pekerjaan, dari mulai nama kantor kita, nomor kantornya berapa, kemudian alamat kantornya di mana, kotanya apa, kemudian jenis pekerjaannya apa, wira swasta kah, karyawan swasta kah, itu yang akan diminta, kemudian lama bekerjanya berapa, kemudian bidang usahanya kita apa, kemudian yang paling penting adalah gaji kita atau income kita per bulannya. Selanjutnya setelah kita isi data itu, kita diminta untuk upload ya, dari mulai selfie kita, hanya face kita aja kok, tidak selfie yang aneh-aneh. Kemudian kita upload berkas pendukung. Nah, untuk gaji nih, dia seneng gaji yang di atas 3 juta. Jadi ada sedikit pengkondisian aja sih lah, saya yakin teman-teman paham kok harus bagaimana ya. Jadi kalau gaji di bawah 3 juta selama ini jarang sih di ACC. Kalaupun di ACC mungkin nominalnya kecil ya, hanya di angka 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau coba.
Kondisikan aja sih untuk aplikannya. Nggak ribet kok asli. Dia simple, hanya kita yang diverifikasi, kemudian saudara kita yang diverifikasi. Udah itu aja. Dan yang terpenting adalah saat diverifikasi kita itu santai lah. Kemudian nomor harus dipastikan aktif terus ya. Itu aja sih teman-teman seputar pay later. Jadi kalau menurut saya bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tapi kok ada bunga 2%? Rugi dong gitu kan. Nah, di Traveloka itu saya kebetulan pakainya hanya untuk cari diskon. Jadi misalnya saya mau beli tiket nih. Nah, setiap saya mau transaksi, saya lihat dulu tuh promonya. Nah, mulai dari tiket pesawat. Nah, tiket pesawat kita tentukan dulu nih. Nah, diskonnya dari mana? Dari pay later. Nah, ini dia. Nah, lumayan kan tiket pesawat ada diskon 500.000. Kalau kita kalkulasi, saya sering hitung-hitungan, kita masih tetap untung, masih cuan. Meskipun kita ada kena cas kayak semacam bunga, tapi dibanding dengan cashbacknya jauh lebih besar cashbacknya. Cuman ya itu hitung-hitung tuh tenornya ya. Rekomendasi sih tenor ya di bawah 6 bulan aja lah kalau untuk penerbangan. Karena di atas itu kita dapatnya bisa dibilang bakbu ya, atau sama aja sih. Itu sih teman-teman. Buat subsidi silangnya lagi, kalau teman-teman punya kartu kredit bisa tuh pakai kartu kredit, lumayan recommended deh kalau pakai itu. Ya kurang lebih itu sih, semoga bermanfaat ya celotehannya. Ambil sisi positifnya, yang nggak bermanfaat diabaikan aja. Buat teman-teman yang ingin coba sharing, mungkin yang udah punya pengalaman lebih tentang pay later, silahkan bisa komen di bawah. Atau mungkin yang ingin tanya-tanya gimana cara dapat pay later, atau mungkin ada kendala, silahkan yang bisa saya bantu nanti akan saya jawab. Itu ya teman-teman, sukses untuk itu semua. See you on the next video. Bye bye.